Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu lagi ya, Ibu Rizka Yohanis. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semua jurusan. Baik, di sini Ibu akan membahas lagi materi kita yang kedua, yaitu unsur kebahasaan teks prosedur kompleks. Sebelumnya kita juga sudah pernah membahas ya tentang teks prosedur kompleks itu sendiri, yaitu berkaitan dengan pengertian, struktur, dan juga contohnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang unsur kebahasaannya. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur kompleks terbagi atas 8. Yang pertama adalah konjungsi temporal, kata kerja imperatif, verba material, verba tingkah laku, partisipan manusia, penanda atau bilangan urutan, ketujuh kalimat interrogatif, yang kedelapan kalimat deklaratif. Kalau nanti kalian mau mencatat hal-hal penting yang Ibu bahas ini, silahkan nanti di zoom lagi papan tulisnya dan di pause apa yang kira-kira mau kalian catat ya. Silahkan. Baik, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal secara umum artinya adalah penghubung waktu kegiatan. Sebelum kita membahas konjungsi temporal, Ibu membahas pengertian konjungsi itu sendiri. Konjungsi adalah kata penghubung. Biasanya kalau kata penghubung yang umum digunakan itu adalah penghubung dan atau tetapi. Contohnya apa? Ibu mau menggunakan contoh yang menggunakan penghubung dan. Misal, ayah dan ibu pergi ke kantor. Jadi penghubungnya adalah dan. Nah, selanjutnya kita membahas konjungsi temporal. Kembali kepada materi. Penghubung waktu kegiatan. Berarti konjungsi temporal, tempo dasarnya ya, tambah imbuhan dari al, jadi berubah menjadi temporal hingga dia berkaitan dengan waktu kegiatan. Waktu kegiatan apa saja penghubung yang digunakan? Karena dia berkaitan dengan kegiatan, otomatis penghubungnya pun juga akan berbeda. Yang pertama adalah kemudian, yang kedua lalu, selanjutnya, berikutnya, setelah itu. Jadi ada 5 ya, 5 penghubung yang digunakan dalam konjungsi temporal. Ibu ulang sekali lagi. Kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, setelah itu. Nah, Ibu ambil contoh agar kalian semakin memahaminya. Ibu mau mengambil contoh pada kata kemudian ya, berkaitan dengan contoh yang sudah kita pernah bahas sebelumnya pada pertemuan pertama ya, yaitu contoh yang Ibu buat adalah tentang membuat masker dari kain sasirangan ya, dari sisa kain sasirangan. Ibu akan mengambil contoh kemudian. Contohnya seperti apa? Misal ya, setelah memotong bahan, kemudian jahit setiap sisinya. Nah, Ibu ulang sekali lagi. Setelah memotong bahan, kemudian jahit setiap sisinya. Penghubungnya adalah kemudian. Nah, Ibu harapkan mengerti dari contoh yang sudah Ibu buatkan. Nah, selanjutnya pada unsur kebahasaan yang kedua, yaitu kata kerja imperatif. Sesuai dengan pengertiannya, Ibu catatkan di bawah, yaitu kalimat perintah atau larangan. Jadi dia berfungsi untuk memerintah dan juga melarang ya. Dan untuk melihat ini kalimat imperatif itu mudah sekali sebenarnya ya, terlihat dari tanda yang biasanya dia gunakan. Dalam kalimat imperatif, tanda yang khusus dia guna adalah tanda seru, tanda i tapi titiknya terbalik. Nah, itu tanda dari kata kerja imperatif atau kalimat perintah atau larangan. Contohnya seperti apa? Ibu ambil contoh yang sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, masih berkaitan dengan cara membuat masker dari kain sasirangan sisa ya. Potong kain sesuai ukuran. Ibu ulang sekali lagi. Potong kain sesuai ukuran. Akhiri dengan tanda seru. Nah, itu juga sudah menunjukkan bahwa itu kalimat yang disebut sebagai perintah ya. Tapi kalau larangannya seperti apa? Kalimat larangan umum ya, sering digunakan menggunakan kata jangan. Tambahkan saja kata jangan. Berarti jangan potong kain sesuai ukuran. Kalau itu merujuk kepada kalimat larangan ya. Bu harap yang memahaminya ya. Selanjutnya yang kedua, verba material. Verba material, ketiga ya. Verba material. Verba material, verba itu sendiri artinya adalah kata kerja ya. Sekali lagi Ibu ulang, verba artinya adalah kata kerja. Material
Materi itu artinya adalah bahan. Jadi kalau kita rujuk kepada pengertian dasarnya, kata kerja yang ada materi atau ada bahan tertentu. Jadi kalau kita lihat merujuk kepada kalimat yang lebih tepatnya, ya, Ibu catat di sini, kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik disertai materi. Contohnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kalian melihat ini sebagai verba material, kalian harus mencari satu kata yang mengandung verba atau mengandung kata kerja, kemudian didampingi dengan materi. Contohnya seperti apa? Potong kain, tanda titik. Kalau ini verba material maka gunakan tanda titik saja. Tapi kalau ini adalah kata kerja imperatif maka gunakan tanda seru. Jadi kalimatnya bisa sama, tapi bisa kalimat yang sama dengan tanda yang beda, itu bisa menunjukkan perbedaan dari jenis kalimatnya, ya. Kenapa jadi potong kain? Ingat verba. Verba itu adalah kata kerja. Kata kerja adalah suatu tindakan fisik. Potong itu menggunakan tindakan fisik. Yang digunakan apa? Tangan. Alatnya biasanya adalah pisau. Jadi kita menggunakan tangan atau suatu kegiatan fisik, ya. Potong itu fisik, ya. Kemudian kalau kain, nah kalau memotong kain berarti menggunakan gunting, ya. Jadi kalau misalnya potong kain otomatis dia menggunakan gunting untuk memotong kain. Jadi dia menggunakan alat, menggunakan tangan, dan juga kain itu adalah bahan atau materinya. Jadi ingat, kalau ini menunjukkan verba material maka gunakan tanda titik. 2 kata udah cukup. Itu sudah menunjukkan sebagai verba material. Tidak usah banyak-banyak ya untuk mempermudah kamu. Baik, Ibu harap kalian paham. Ya, ingat, tanda, setiap tanda yang digunakan dalam setiap akhir kalimat ini bisa menunjukkan bahwa itu menunjukkan perbedaan jenis kalimatnya. Kemudian yang keempat, ya, verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah kata kerja yang segala tindakannya dilakukan dengan ungkapan. Kalau dia dilakukan dengan ungkapan, otomatis dia cukup menggunakan perbuatan. Ini merupakan tingkah laku. Contoh apa? Misal, ya, potong. Udah selesai. Itu aja, gak usah banyak-banyak, ya. Kenapa potong merupakan verba tingkah laku? Karena ini merupakan tindakan, ya. Merupakan tindakan atau aktivitas dari seseorang. Udah, itu aja cukup, ya. Kemudian kalimatnya untuk memperambah lagi, untuk semakin memperjelas, misal lagi, sajikan. Boleh, sajikan. Kemudian siapkan, boleh juga. Kemudian hidangkan, boleh juga. Yang jelas apapun segala macam tingkah laku atau verba yang menunjukkan kata kerja cukup menggunakan satu kata aja udah bisa dikatakan benar, ya, karena dia merupakan kata kerja saja yang ada unsurnya merupakan tingkah laku atau kegiatan. Udah selesai, itu aja, ya. Jadi Bu harapkan sangat memahami dari verba tingkah laku. Yang kelima, partisipan manusia. Untuk partisipan manusia ini tidak bisa ditunjukkan dalam bentuk kalimat, ya, karena partisipan manusia itu sendiri adalah artinya orang yang terlibat dalam kegiatan teks prosedur kompleks itu sendiri. Makanya kalimatnya seperti ini, ditujukan kepada manusia baik yang mendengar atau membaca. Jadi baik yang mendengarkan teks prosedur kompleks atau yang membaca teks prosedur kompleks itu sendiri. Yang keenam, penanda bilangan atau urutan, penanda atau bilangan urutan. Nah, kalau misalnya kalian melihat dalam contoh teks prosedur kompleks biasanya ada urutannya dalam setiap langkah-langkahnya. Misal, 1, potong kain, 2, jahit kain, dan seterusnya. Jadi ada tanda 1, 2, 3 itu adalah penanda atau bilangan urutan. Yang terakhir, bukan terakhir sih, ada lagi, ya, 7 dulu. Nah, ini penting juga untuk kalian ketahui, ya. Kalimat interrogatif. Ingat, interrogatif. Interrogatif ini biasanya sering digunakan dalam istilah kita sehari-hari, yaitu interogasi. Interogasi. Interrogatif itu cuma bertambah imbuhan saja, tapi dasarnya bisa dikatakan interogasi. Jadi kalau dalam kalimat namanya interrogatif.
pengertiannya apa? Yaitu pertanyaan. Ingat, pertanyaan, kalimat pertanyaan disebut interrogatif. Sekali lagi Ibu ulang ya. Interrogatif artinya adalah kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan, tanda yang lazim digunakan tentu adalah tanda tanya. Itu pasti ya. Jadi kalau kalimat pertanyaan itu gunakan tanda tanya. Contoh kalimatnya seperti apa? Misal, bagaimana cara memotong kain? Tanda tanya. Udah gitu aja. Ya, jadi bagaimana cara memotong kain? Bagaimana termasuk kalimat tanya, ya, ditambah dengan tanda tanya lagi, itu mempertegas bahwa dia merupakan kalimat interrogatif. Jelas sekali ya? Selanjutnya yang terakhir nih, yang ke-8, yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan. Sekali lagi Ibu ulang, kalau deklaratif kalimat pernyataan. Kalau interrogatif pertanyaan. Kalau deklaratif pernyataan. Kalau imperatif perintah atau larangan. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan. Contoh kalimatnya seperti apa? Kalimat pernyataan, Ibu jelaskan sedikit ya, itu adalah kalimat yang memberikan informasi saja. Jadi apabila suatu kalimat dia berisi informasi dan diakhiri dengan tanda titik, maka itu merupakan kalimat pernyataan. Contohnya apa? Misal, sup ini rasanya enak. Titik. Udah itu aja. Yang kedua, misal lagi, gula. Ingat, sebelum memulai kalimat, Ibu salah ini ya, harus gunakan huruf besar dulu setiap mengawali setiap kalimat. Ingat, ketika mengawali kalimat harus gunakan huruf kapital di awalnya. Gula rasanya manis. Titik. Itu informasi ya, kalimat yang berisi pernyataan atau kalimat yang berisi informasi. Nah, dari semuanya ini mungkin ini saja yang Ibu jelaskan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya ya.